nos respetan. Búscala con Carillo, seguro. Las negociaciones con el gobierno. Ahora ahí decimos shit. Hold on. They picked up a signal in the woods surrounding the town. Lo fijo. El sujeto parece haberse quedado quieto. Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Kita kembali akan melanjutkan alur cerita series Narcos episode ke-8. Yang mana gue sendiri sebagai seorang pengisi suara udah mulai gregetan lihat tingkah laku Pablo. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja. Jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Narcos, Season 1, Episode 8. No playing, happy YouTube, and chill. Merasa terhianati dengan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya, Pablo meminta Diana Turbay kembali membuat rekaman video untuk mengancam Gaviria, agar dia segera melakukan negosiasi dan berhenti menangkap Pablo dengan bantuan Amerika. Sedangkan Gaviria sendiri tak ingin langsung bernegosiasi karena permintaan Pablo terlalu tidak masuk akal, yaitu berjanji akan dihukum asalkan di dalam penjara buatannya sendiri yang para sipirnya juga berasal dari anak buahnya. Sementara itu, melalui pantauan udara, CIA berhasil melacak lokasi para anak pejabat yang disandra. Pasukan Search Block langsung meluncur ke lokasi saat itu juga. Sayangnya, pada penyergapan tersebut, Diana malah ditemukan tewas terkena peluru nyasar dari pasukan Search Block. Tewasnya Diana Turbay membuat masyarakat Kolombia ikut bersedih, sekaligus muak dengan berbagai insiden yang dilakukan para narkoboy. Sebagai presiden, tentunya Gaviria juga ikut merasa bersalah atas gagalnya penyelamatan Diana. Dia juga sadar kalau Pablo bisa terus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Gaviria lalu memutuskan akan memberikan apa yang Pablo minta dari pemerintah. Eduardo lalu diutus Gaviria menyampaikan kabar ke kedutaan Amerika kalau pemerintah akan menghapuskan ekstradisi. Kabar ini sontak saja ditentang sama Murphy dan Pena karena jika sampai ekstradisi dihapuskan, usaha yang selama ini sudah mereka lakukan dalam memberantas narkoboy akan terasa sia-sia. Tapi pemerintah Kolombia tak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Pablo. Setujunya Gaviria dengan kesepakatan yang Pablo inginkan langsung disampaikan oleh Duku pada Pablo di rumahnya, di mana Pablo akan membangun penjara untuk dirinya sendiri dan polisi tidak diperbolehkan berada dekat dengan penjara itu. Pablo juga hanya diminta mengakui satu tuduhan saja, yaitu pengedaran barang haram. Nah, artinya Pablo sudah dinyatakan menang atas peperangan dengan pemerintah. Tapi Pablo harus secepatnya membangun penjara itu. Karena ketika dia sudah masuk ke dalam penjara pribadinya, Pablo dan bisnisnya akan aman karena dilindungi oleh pemerintah. Di sisi lain, pasukan Search Block akan dibubarkan setelah Pablo secara resmi menyerahkan dirinya. Situasi ini sangat membahayakan polisi karena meski sudah di penjara, Pablo takkan pernah berhenti balas dendam. Carrillo pun berjanji akan tetap melindungi anak buahnya meski tugasnya sudah selesai. Oh iya, selama nantinya Pablo dan Gustavo menjalani hukuman, Pablo mempercayakan bisnisnya pada Galeano dan Moncada. Mereka ditugaskan menagih pajak ke kartel cabang Medellin sebesar $200.000 per bulannya. Pajak ini sebagai biaya perang yang telah Pablo keluarkan demi menghapuskan ekstradisi. Namun uang pajak yang begitu besar membuat Gustavo khawatir timbulnya pengkhianatan. Pablo sejatinya memang menang melawan pemerintah, tapi bisa saja musuhnya melihat itu sebagai kelemahan.
sebab dia menyerahkan diri untuk dipenjara. Nah, Paco Herrera adalah orang yang menganggap hal itu sebagai kelemahan. Dia mulai mencoba membujuk Valeria mengkhianati Pablo. Sayangnya, usahanya tak berhasil. Lalu, Paco mulai melancarkan penyerangan lainnya, yaitu rumahnya Pablo. Selanjutnya, bersama Ochoa Brothers, Paco juga mengincar Gustavo, yang merupakan nyawa di balik kesuksesan bisnisnya Pablo. Ochoa tahu kalau Marina, adiknya, sering kencan dengan Gustavo di hotel yang sama. Maka dari itu, mereka berencana menjadikan adiknya sebagai umpan. Namun, agar tidak ketahuan kalau itu ulah mereka, Ochoa dibantu kartel Collie menyerahkan diri ke Jenderal Jaramillo dengan kesepakatan tidak akan diekstradisi. Sebagai gantinya, mereka menukar informasi keberadaan Gustavo. Dan tak berselang lama, Gustavo berhasil ditangkap oleh pasukan Sersblok. Di sini, hal tak terduga terjadi. Gustavo harus tewas di tangan Sersblok karena ia tidak mau memberitahu keberadaan Pablo. Tewasnya Gustavo membuat keluarganya histeris. Apalagi ibunya Pablo begitu menyayangi Gustavo. Namun tak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa dalang dibalik meninggalnya Gustavo. Setelah Valeria memberitahu kalau Paco Herrera adalah pelakunya. Pablo kemudian mengirim sikarionya ke Collie untuk melakukan balas dendam terhadap Paco. Everyone on the soccer field was dressed. Sicario spotted Pacho. He was already running away. Oh iya, Pablo juga harus rela tak datang ke pemakaman saudaranya itu karena ia masih menjadi buronan negara. Gustavo dimakamkan di hari yang sama saat kebijakan ekstradisi dicabut. Sehingga tak lama setelah itu, Pablo dijemput Eduardo sesuai kesepakatannya yang akan menyerahkan diri ke pemerintah. Pena dan Murphy juga turut ikut melihat penjemputan itu dari kejauhan. Ini, Gaviria bisa mengumumkan bahwa Pablo telah menyerahkan diri. Meskipun sebenarnya hal itu hanyalah sandiwara aja agar tidak terjadi lagi perang di antara keduanya. Pablo akan dikirim ke penjara buatannya bernama La Catedral di Medellin. Malam harinya, Murphy kembali mendapat kabar kalau CIA berhasil menemukan keberadaan Poison yang sedang mengadakan pesta. Akhirnya, Murphy bersama pasukan Sersblok berhasil menghabisi Poison dan sicario lainnya. Fine, but if you do, it just means that you haven't met enough bad guys yet to know the difference.